Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diperkenalkan, nama saya Dewa Mutmainah dengan NIM 1052259. Di sini saya ingin memaparkan dan menjelaskan mengenai proposal rancangan produk yang sudah saya buat, yaitu skin cleansing berbasis surfaktan. Nah, di sini saya mengambil bahan utama yaitu beras atau Oryza sativa. Kenapa saya mengambil bahan utama beras ini? Karena beras itu mengandung antioksidan yang tinggi, ferulic acid, dan juga vitamin B kompleks. Yang mana ini efektif sekali mencerahkan dan melembutkan kulit tanpa membuat iritasi. Lalu latar belakang mengapa saya mengambil bahan beras ini? Karena beras ini selain punya banyak sekali manfaat dan ini sudah dikenal sejak dulu gitu, eh, merupakan bahan kecantikan tradisional di Asia. Lalu eh, dilihat dari konsumen sekarang, konsumen lebih mencari bahan yang produk yang gentle, alami, dan multifungsi. Selain itu, tren di Asia sekarang yaitu eh, orang-orang yang ingin berlomba-lomba untuk mencerahkan kulit. Lalu konsep produk yang saya buat namanya adalah Raisi Hydra Glow, yang mana produk ini mempunyai beberapa keunggulan, yaitu gel cleanser ringan, tanpa SLS, pH balance, dan menyerupai kulit di antara 4,5 sampai 6, lalu mengandung bahan alami yang aman untuk kulit. Di antaranya tadi bahan utamanya adalah beras. Lalu kegunaannya dari produk ini, yang pertama keunggulannya yaitu mencerahkan kulit, lalu dapat memperbaiki tekstur kulit, melindungi dari penuaan dini, membersihkan dan melembabkan secara alami. Nah, beberapa kegunaan di sini ini terdapat dalam beras tadi. Lalu untuk segmentasi pasarnya yang sudah saya buat, yaitu saya memicu pada usia 18 hingga 35 tahun, yang mana pada usia ini orang-orang berlomba-lomba atau orang-orang sudah mulai realize pada produk yang aman, atau orang-orang sudah mulai memilih untuk menggunakan produk yang aman dan juga mencerahkan. Dan untuk segmentasinya yaitu mahasiswa dan pekerja, dan untuk tipe kulitnya yaitu normal, kering, sensitif, dan kusam. Karena beras ini adalah bahan yang aman, jadi bisa dipakai untuk hampir semua jenis kulit. Lalu ada beberapa bahan yang sudah saya buat di sini. Yang pertama adalah ekstrak beras, yang mana ekstrak beras tadi mempunyai beberapa bahan atau mempunyai beberapa kandungan di dalamnya, dan fungsinya di sini untuk mencerahkan dan melembabkan. Lalu ada surfaktannya adalah gliserin, dan surfaktannya adalah desil glucoside. Di samping itu ada allantoin sebagai soothing agent, dan tocoferol vitamin E sebagai stabilizer atau antioksidan, phenoxyetanol sebagai pengawet, citric acid penyeimbang pH atau pH adjuster, fragrance yaitu sebagai pemberi aroma, dan yang terakhir sodium lauryl glutamat, yang mana bahan ini menjadi sebagai pembentuk busa. Dan untuk tata cara pembuatan produknya, di sini yang pertama adalah untuk fase air. Air hangat ditambahkan ke dalam beker, lalu ditambah gliserin dan allantoin. Nah, kenapa air hangat? Karena allantoin ini lebih bisa larut dalam air hangat. Lalu setelah larut semua, ditambahkan ekstrak beras tadi dan dihomogenikan. Bisa menggunakan magnetic stirrer juga. Setelah pas airnya dibuat, lalu ditambahkan desil glucoside dan sodium lauryl glutamat, yang mana tadi ini sebagai pembentuk busa dan juga sebagai surfaktannya. Dan diaduk juga hingga merata. Lalu untuk yang kedua
kedua ini harus diaduk secara pelan agar semuanya agar tidak keluar busa. Dan yang ketiga, lalu ditambahkan larutan citric acid, yang mana ini merupakan tadi sebagai pH adjuster. Ditambahkannya sedikit demi sedikit sambil diukur pH-nya. Jadi tujuannya adalah supaya pH-nya itu sama dengan pH kulit di antara 4,5 sampai 6. Dan yang terakhir, setelah semuanya dimasukkan, didiamkan kurang lebih 30 menit. Dan bisa juga ditambahkan fragrance yang tadi sebagai penambah aroma. Nah, untuk evaluasi produk ini ada beberapa evaluasi. Yang pertama adalah uji organoleptis, yang mana pengujian ini dapat secara visual, dilihat secara langsung, baik itu dari bentuk, tekstur, warna, bau, dan sediaan yang dihasilkan. Nah, untuk uji organoleptis ini sebenarnya banyak banget caranya. Yang saya ajukan adalah caranya dengan mengajukan panelis, di mana panelis ini bisa menilai langsung produk saya gitu. Jadi dan diberikan skala sensorinya dari 1 sampai 5. Dan juga yang kedua ada uji pH, di mana pH ini harus sesuai tadi dengan pH kulit kita di antara 4,5 sampai 6. Cara ujinya dengan menggunakan pH meter. Dan yang ketiga adalah uji stabilitas. Nah, uji stabilitas ini tujuannya untuk mengetahui kestabilan fisik dan kimia selama penyimpanan. Dan untuk uji ini bisa dilakukan berbagai cara, diantaranya disimpan di berbagai suhu, misalnya di 4 derajat, 25 derajat, 40 derajat, dan diamati perubahan warna, bau, dan pH. Nah, untuk uji ini bisa menggunakan kulkas, oven, dan sebagainya untuk menyesuaikan dengan suhunya. Dan lalu selanjutnya ada uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini untuk menguji apakah bahan yang sudah dicampurkan itu merata, tercampur dengan merata atau ada endapan, dan sebagainya. Agar nantinya tidak terjadi dua fasa atau sebagainya. Nah, caranya adalah dengan dioles ke atas permukaan transparan dan diuji apakah ada endapan atau sudah merata. Lalu, uji selanjutnya adalah uji viskositas, di mana uji ini bertujuan untuk mengukur kekentalan produk dan yang memengaruhi tekstur dan stabilitas. Dan untuk ujinya sendiri menggunakan uji viskometer. Jadi produknya diukur dengan viskometer. Dan yang terakhir ada uji daya busa. Nah, uji daya busa ini untuk mengetahui kemampuan facial wash ini untuk membentuk busa. Caranya adalah seperti kita menggunakan facial wash-nya gitu. Dengan mengambil sedikit produk, ditambahkan dengan air, digosok-gosok, dan dilihat busanya ini apakah banyak atau tidak, dan juga dilihat apakah busanya ini mudah dibilas atau enggak, atau masih ada yang tersisa di tangan lengkap gitu. Jadi untuk uji busa ini mengetahui apakah busanya ini efektif atau tidak. Nah, ini untuk daftar pustakanya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.